Terima kasih pemirsa TVku, Anda masih bersama kami dalam High School Forum dengan tema SMK Pelayaran sebagai pusat keunggulan. Dan saya akan berbincang dengan Andrika, salah satu alumni. Dan ini berasal dari NTT pemirsa. Jadi di sini istimewanya SMK Akpelni ini bukan hanya dari kota Semarang saja, tapi dari seluruh Indonesia. Betul begitu ya Pak Darto? Betul. Baik, Andrika boleh cerita prakteknya apa saja pada saat masih bersekolah di Akpelni? Kalau saya prakteknya itu lebih terkhusus karena saya jurusannya nautika. Jadi prakteknya itu ada mulai dari pengoperasian radar, itu mengenai alat-alat elektronik navigasi yang ada di atas kapal. Itu pun kita ada di sekolah itu. Apa fungsinya dari pengoperasian radar? Radar itu untuk menentukan posisi kita, melihat haluan kapal dan juga mengukur jarak serta mengetahui waktu tiba dari kapal itu. Ya, itu fungsi dari radar. Jadi kita sudah latihan, kita praktek agar nanti pada saat kita bekerja di atas kapal itu kita sudah siap dengan keadaan di atas kapal. Apa kendalanya, Andrika? Kendala yang dimaksud seperti apa, Bu? Kendala pada saat kita mengoperasikan radar, biasanya apa hambatan-hambatan yang sering muncul di lapangan? Oh iya, biasanya itu ada kayak error karena ini kan alat-alat elektronik ini biasanya ada errornya juga, Mbak. Jadi seperti itu. Kalau dari tarunanya biasanya tuh masih awam dengan alat-alat seperti itu. Kalau kita masih belajarnya masih awal, itu biasanya mereka nggak tahu cara pengoperasiannya. Jadi kita lebih banyak prakteknya, ya tujuannya agar bisa familiar dengan alat-alat seperti itu. Kalau kita jumpa di lapangan banyak sekali eksiden, misalnya kapal tenggelam, bahkan ada salah satu bupati yang ada di dalam kapalnya tenggelam begitu. Apa yang menyebabkan faktor-faktor itu terjadi, Andrika? Sebetulnya faktornya itu ada banyak, Bu. Jadi tidak semata-mata dari kelalaiannya aja, tapi bisa juga dari cuaca ekstrim. Ya, cuaca ekstrim bisa. Keadaan laut kita kan juga belum tentu ada yang tahu. Cuaca ekstrim juga bisa mendukung. Bisa jadi itu juga mungkin banyak hal-hal faktor memang gitu kan. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Baik, Pak Darto, ini cerita dari Andrika sangat menarik. Mungkin untuk pemirsa High School Forum yang ingin bergabung di SMK Akpelni, boleh disampaikan Pak, apa syarat-syaratnya? Baik, bagi calon taruna-taruni yang ingin bergabung ke SMK Pelayaran Akpelni, tentunya dengan ijazah SMP atau MTS sederajat begitu. Jadi harus punya ijazah SMP, terus memenuhi syarat nanti lulus seleksi masuk, karena kami mengutamakan kesehatan, terutama kesehatan di mata. Karena jadi pelaut itu tidak boleh buta warna, karena nanti di atas kapal itu berkaitan dengan rambu-rambu, berkaitan dengan bendera luar dan lain sebagainya, karena bekerjanya nanti berkaitan dengan warna. Jadi tidak boleh buta warna, fisiknya juga harus sehat. Jadi selain itu ada seleksi terkait akademik. Begitu. Baik, saya masih menyinggung soal kesehatan mata. Tidak boleh buta warna, itu pasti ya pemirsa. Kemudian kalau matanya ini minus, apakah juga tidak boleh untuk mendaftar di SMK Pelayaran, Pak? Kalau minus mungkin masih antara 1,5 ya. Ada batasannya juga ya, Pak? Batasannya, betul. Itu mungkin masih bisa, dan itu mungkin masih bisa ditreatment ya. Tapi kalau sudah di atas 2, alangkah baiknya ya kami tidak menerima. Begitu, karena nanti bahaya kalau. Tapi kan sekarang zaman sudah canggih ya. Sekarang sistem mata itu udah ada yang dilasik namanya, kurang lebih gitu. Betul. Nah, ini juga yang membedakan SMK Akpelni dengan yang lainnya. Jadi ada tes matanya ya, pemirsa. Sehat, betul. Dan itu dilakukan rutin dalam waktu mau ambil sertifikat apa, itu ada tes kesehatan itu. Bila tes kesehatannya gagal, maka tidak bisa dilanjutkan, begitu tidak Pak? Tidak bisa dilanjutkan, dan harus nanti dikomunikasikan kepada taruna itu bahwa kamu ini gagal, jadi kamu harus tetap menerima, nanti hanya ambil jadi lebih ke persiapan dirinya harus lebih. Jadi bukan hanya di saat masuk saja, tapi nanti di setiap itu kan nanti kan ada pengambilan sertifikasi kelautan. Itu artinya
taruna dan taruni harus siaga terus gitu ya. Siaga terus harus memang. Tidak boleh lengah. Tidak boleh. Betul begitu ya, Betul. Andrika. Andrika pernah mengalami kegagalan tidak di saat Untuk tes pertengahan? kesehatannya itu ya syukur sampai saat ini belum pernah. Jadi tidak pernah ada kegagalan sama sekali. Belum pernah, ya. Pak Darto, bila ada kegagalan, apakah ada kesempatan untuk memperbaiki Pak untuk taruna-taruni? Sepertinya tidak bisa karena syarat untuk ngikuti sertifikat atau apapun, kalau kesehatan matanya sudah tidak bisa, ya kami harus menyampaikan dengan kekeluargaan, bahkan menyampaikan ke orang tuanya bahwa tidak bisa dilanjut. Baik, seperti sistemnya itu. sistem gugur begitu Iya. ya. Selain mata, seleksi apa saja Bu Ivani yang harus diperhatikan? Selain mata, mungkin lebih ke fisik ya, berat badannya berapa, tingginya berapa, seperti itu. yang nggak kalah penting ya, berat badan ya. Udah pemirsa. bener-bener kayak pendidikan-pendidikan ini Iya. ya, akmil atau polisi dan Iya. lain. Memang seperti itu pelayaran, makanya kita menciptakan taruna-taruni yang selalu siap gitu. Berat badannya Andrika berapa ini kalau boleh tahu? Kalau saya 55 berat. 55 kilogram. Berapa berat yang diharuskan atau idealnya Pak untuk diterima menjadi taruna-taruni Akpelni? Ya menyesuaikan tinggi badan ya. Kalau yang taruna itu 156 minimal tinggi badannya. Ya. Kalau yang taruni 154. Jadi ya kalau idealnya ya enggak sampai 60 lah begitu. Jadi tinggi badan diperhatikan, Iya. berat badan juga diperhatikan. Ini Jadi benar-benar nanti kalau masuk ke Akpelni ini melihat postur-postur ideal begitu ya. Betul makanya. Baik, kemudian apa saja prestasi yang sudah diraih dari Akpelni ini, Pak Darto? Wah ini agak lupa, tapi beberapa saya mengikuti bahwa Akpelni atau SMK kami itu pernah menjuarai untuk Paskib ya, itu sudah punya prestasi di sana. Di tingkat nasional? Bahkan pernah ikut di yang mengadakan Udinus ya. Iya, Ya, pernah, Pak, di sini. pernah di Oke. tingkat nasional dan juga tingkat SMK yang ada di Kota Semarang begitu. Favorit ya. gitu. Favorit. Keunggulan apa saja yang bisa ditonjolkan di Akpelni ini, Bu Ivani? Keunggulannya contohnya seperti apa tuh? Maksudnya ke bagian akademis kah atau ke bagian ekstrakurikuler atau gimana? Dari seluruh. Dari seluruhnya ya, kalau menurut saya itu bagian akademis kita tuh udah pasti menonjol. Terus bagian untuk praktek kita sudah menyediakan fasilitas yang hampir 100% memadai se-Jawa Tengah gitu kan. Nah terus habis itu mungkin tenaga-tenaga pengajar kita, tenaga-tenaga pengajar yang terbilang profesional dengan memiliki sarjana juga, terus seperti saya contohnya sarjana manajemen transportasi laut dan ATT 2, jadi rata-rata yang guru produktif yang mengajarkan kejuruan langsung nautika kapal niaga dan teknika kapal niaga, dia Mantan sudah pelaut. pasti memegang ijazah kelautan gitu, Oke. atau dari Pelaut. alumni atau dari lain-lain gitu. No, untuk ekstrakurikuler kita juga sudah banyak juga kan gitu. Baik. Jadi sangat menonjol juga sih. Menonjol di semua bidang Semua ya, untuk bidang. Akpelni ini. Akpel. Sekarang nih. Kita ini akreditasinya A. Akreditasi gitu A, pemirsa. Iya. Dan Baik. juga sudah di-approve perhubungan laut, karena kami ini tidak hanya di perhubungan laut tetapi juga Diknas. Jadi kami punya dua bapak begitu. punya dua bapak, Ya, pendidikan juga dan juga perhubungan Perhubungan laut. laut. begitu. Nah ini contohnya Andrika. Andrika pada saat bersekolah di Akpelni, kemudian Andrika lulus, itu sudah langsung ditawari pekerjaan atau Andrika mencari pekerjaan dengan mudah atau seperti apa? Kalau saya Boleh cerita? kebetulan waktu setelah lulus itu kan kita ada namanya tahap lanjutannya itu praktek laut, Bu. Praktek laut yang selama 1 tahun itu. Nah di situ kita bisa mencari kapal. Kalau kebanyakan taruna-taruni yang sudah lulus itu dia mencari kapalnya sendiri biasanya. Biasa dari relasinya, keluarganya dia. Andrika juga orang dalam. mencari sendiri. Saya kebetulan mendapat dari senior saya. Oh iya, jadi harus dari- berterima kasih sama seniornya Iya, ya. betul. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan Ya. ini, tapi kita harus jeda dulu. Siap. Pemirsa tetaplah bersama kami di High School Forum, kami akan segera kembali.